Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan juga. Perkenalkan, saya Tina dan rekan saya Wildan dan Teh Eka. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hambatan intelektual dan perkembangannya. Setelah penyampaian materi selama beberapa menit, akan dibuka sesi diskusi yang mungkin akan didiskusikan di WA Group. Mohon didengarkan dan diperhatikan baik-baik. Penyampaian materi yang pertama yaitu pengertian hambatan intelektual dan perkembangannya. Yang kedua, klasifikasi hambatan intelektual dan perkembangan. Yang ketiga, faktor penyebab hambatan intelektual dan perkembangan. Yang keempat, dampak hambatan intelektual dan perkembangan. Dan yang terakhir, pendekatan dalam mengatasi hambatan intelektual dan perkembangan. Nah, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Kang Wildan, untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Tina. Oke, teman-teman, di sini ada pengertian hambatan intelektual dan perkembangan gitu ya. Nah, hambatan intelektual adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam kapasitas intelektual gitu ya, atau kemampuan intelektualnya. Hambatan ini dapat mencakup berbagai aspek gitu ya, seperti kemampuan dalam belajar, memahami informasi, memproses informasi, dan menyelesaikan tugas-tugas intelektual. Nah, individu dengan hambatan intelektual mungkin mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari gitu ya, termasuk dalam konteks pendidikan, pekerjaan dan kehidupan sosial gitu ya. Nah, pengertian pendidikan inklusi ini sendiri adalah pendekatan pendidikan di mana anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus, termasuk anak-anak dengan hambatan intelektual, diajak untuk belajar bersama dengan teman-teman sebaya mereka yang memiliki perkembangan tipikal dalam lingkungan sekolah reguler gitu ya. Nah, terus ada hambatan perkembangan gitu ya. Yang pertama ada kurangnya dukungan dan sumber daya. Nah, sekolah yang mengimplementasikan pendidikan inklusi mungkin menghadapi hambatan dalam menyediakan dukungan yang memadai dan sumber daya tambahan untuk mendukung kebutuhan belajar siswa dengan kebutuhan khusus gitu ya. Lalu ada yang kedua, ada pelatihan yang dapat memadai bagi pendidik gitu ya. Nah, guru dan staf sekolah mungkin membutuhkan pelatihan khusus gitu ya dalam strategi pembelajaran inklusif dan pengelolaan kelas yang mendukung keberhasilan semua siswanya gitu ya. Lalu ada yang ketiga, kurangnya kerjasama dan koordinasi. Pentingnya bekerja sama gitu ya antara guru, orang tua, spesialis pendidikan khusus, dan staf sekolah lainnya gitu ya untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus mungkin tidak selalu terpenuhi gitu ya, yang dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan pendidikan yang efektif. Lalu ada yang terakhir, tantangan dalam menyesuaikan kurikulum. Menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan belajar individu, semua siswa bisa menjadi tantangan gitu ya, terutama di lingkungan kelas yang memiliki tingkat keberagaman besar gitu ya. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan komitmen yang kuat gitu ya dari semua pihak terkait gitu ya, termasuk sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah gitu ya, serta pengembangan strategi dan kebijakan yang mendukung pendidikan inklusi yang efektif. Mungkin itu yang bisa dipaparkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Wildan atas penyampaian materinya. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian materi yang kedua yang akan disampaikan oleh TK. Untuk itu dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Tina. Di sini ada klasifikasi hambatan intelektual dan perkembangan. Nah, klasifikasi hambatan intelektual dan perkembangan pendidikan inklusi dapat membantu dalam memahami berbagai jenis hambatan yang mungkin dihadapi serta strategi dalam dapat diadopsi untuk mengatasi hambatan tersebut.
ada beberapa klasifikasi umum untuk kedua topik tersebut. Nah, hambatan satu, klasifikasi hambatan intelektual, yaitu satu, ringan, dua ada ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Nah, klasifikasi yang tergolong dengan ringan itu adalah individu dengan hambatan intelektual ringan mungkin memiliki keterbatasan dalam beberapa area, tetapi mereka masih mampu mandiri dalam sebagian besar aspek kehidupan sehari-hari. Lalu untuk klasifikasi sedang. Nah, hambatan intelektual sedang bisa menyebabkan kesulitan dalam belajar dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks, memerlukan dukungan hambatan dan beberapa area kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan. Lalu yang ketiga, klasifikasi berat. Nah, klasifikasi berat ini individu dengan hambatan intelektual berat mungkin membutuhkan dukungan yang inisiatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam merawat diri, berkomunikasi, dan belajar. Lalu yang kedua ada klasifikasi perkembangan pendidikan inklusi. Nah, salah satunya ada kurangnya aksibilitas. Nah, salah satu hambatan utama dalam pendidikan inklusi adalah kurangnya aksesibilitas terhadap sumber daya layanan pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Lalu yang kedua, kurangnya dukungan dan pelatihan. Nah, kurangnya dukungan dan pelatihan bagi guru dan staf sekolah dalam menerapkan pendekatan inklusif dapat menjadi hambatan besar. Lalu yang ketiga ada stigma dan diskriminasi. Nah, stigma ini dan diskriminasi terhadap siswa dengan kebutuhan khusus dapat menghambat integrasi mereka dalam lingkungan pendidikan inklusif. Lalu yang keempat ada kurikulum dan penilaian. Nah, tantangan dalam penyesuaian kurikulum dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan belajar individu semua siswa. Lalu yang terakhir, kurangnya kolaborasi dan koordinasi. Nah, kurangnya kolaborasi antara guru, orang tua, spesialis pendidikan khusus, dan staf sekolah lainnya juga dapat menjadi hambatan dalam pendidikan inklusi yang efektif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Teka. Nah, selanjutnya yaitu faktor penyebab hambatan intelektual dan perkembangan. Faktor penyebab hambatan intelektual dan perkembangan pendidikan inklusi ini dapat bervariasi dan kompleks, dan seringkali melibatkan interaksi antara berbagai faktor. Nah, berikut adalah beberapa faktor penyebab yang umumnya dikaitkan dengan hambatan intelektual dan perkembangan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu faktor penyebab hambatan intelektual, yaitu genetik dan faktor biologis. Nah, seperti apa faktor genetik dan faktor biologis ini? Yang pertama yaitu seperti sindrom Down atau gangguan genetik lainnya dapat menyebabkan hambatan intelektual itu sendiri. Nah, yang kedua, faktor prenatal. Faktor prenatal ini yaitu zat yang selama kehamilan atau infeksi ibu selama kehamilan atau masalah kesehatan ibu saat hamil. Nah, ini juga dapat mempengaruhi faktor perkembangan otak janin dan menyebabkan hambatan intelektual. Nah, yang ketiga yaitu faktor prenatal. Nah, sama juga seperti faktor prenatal, kalau prenatal ini lebih ke komplikasi saat kelahiran, seperti prematur atau kekurangan oksigen saat lahir. Nah, yang keempat yaitu faktor postnatal. Kalau prenatal ini yaitu faktor prematur, tapi kalau postnatal ini seperti toksin ataupun racun, ataupun ada trauma ataupun benturan kepada kepala di masa anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu keterbelakangan penyebab spesifik, yang artinya
beberapa kondisi medis tertentu seperti keterbelakangan saraf atau gangguan metabolik. Nah, ini juga dapat menyebabkan hambatan intelektual. Nah, itu faktor penyebab hambatan intelektual. Nah, untuk faktor penyebab pendekatan pendidikan inklusinya itu yang tadi dipaparkan oleh TEK sama, cuman selebihnya yaitu kurangnya sumber daya, yang artinya seperti yang tadi TEK sampaikan, yaitu sumber daya finansial dan sarana fisik dapat menjadi hambatan dalam menyediakan pendidikan inklusi yang sangat efektif. Yang kedua yaitu pelatihan dan dukungan yang sangat yang kurang. Yang artinya kurangnya pelatihan bagi guru ataupun staf sekolah dalam pendekatan inklusif serta dukungan yang kurang dari pihak sekolah, atau yang artinya kalau ini mah BIMTEK, bimbingan teknik. Nah, yang ketiga yaitu stigma dan persepsi negatif yang tadi udah dijelaskan juga sama TEK. Jadi dengan siswa dengan kebutuhan khusus oleh guru dan masyarakat umum dapat menghambat integrasi mereka dalam pendidikan inklusi. Nah, yang keempat, kebijakan dan kurikulum tidak tersesuaikan. Nah, kurangnya kurikulum yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dengan kebutuhan khusus itu atau kebijakan sekolah yang tidak mendukung pendidikan inklusi yang dapat menjadikan hambatan itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya kolaborasi dan komunikasi. Nah, betul ya. Jadi kurangnya kolaborasi atau komunikasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk guru, staf sekolah, orang tua. Nah, dapat menghambat aktivitas pendidikan inklusi. Nah, memahami faktor-faktor penyebab ini penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan inklusi yang sangat efektif dan untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun dampak hambatan intelektual dan perkembangan yaitu perkembangan pendidikan inklusi adalah topik yang sangat penting untuk dipahami karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan individu yang memiliki hambatan intelektual serta mendorong pengembangan sistem pendidikan inklusi yang lebih baik. Nah, adapun dampak hambatan intelektualnya itu berupa tantangan dalam belajar. Nah, tantangan dalam belajar ini, jadi si individu dengan hambatan intelektual mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Atau misalnya dalam memahami mata pembelajaran itu sendiri. Atau mengikuti kurikulum standar dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya itu rendahnya prestasi akademik. Nah, mungkin itu juga faktor tentang kesulitan belajar yang dialami siswa ataupun individu dengan hambatan intelektual ini dapat menyebabkan rendahnya prestasi akademik seperti tadi tidak menyelesaikan tugas-tugas akademik atau kesulitan dalam memahami pembelajaran atau kesulitan dalam mengikuti kurikulum standar. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan dalam interaksi sosial, yang artinya hambatan intelektual juga dapat mempengaruhi kemampuan siswa ataupun individu untuk berinteraksi secara sosial, memahami norma-norma sosial, dan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Seperti contohnya ketika siswa ABK disatukan dengan siswa yang norma, ketika si siswa ABK ini sering jahil, iseng, ataupun suka cari masalah. Nah, mungkin itu ya yang dimaksud dalam keterbatasan dalam interaksi sosial tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tantangan dalam kemandirian. Nah, individu dengan hambatan intelektual ini mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mungkin dibantu di rumahnya sendiri, seperti cara berpakaian, makan, atau menggunakan transportasi umum. Nah, untuk dampak perkembangan pendidikannya itu seperti peningkatan aksesibilitas, yang artinya pendidikan inklusi ini memungkinkan individu dengan hambatan intelektual untuk mengakses pendidikan yang setara dengan teman sebayanya.
sehingga memperluas aksesibilitas terhadap pendidikan yang berkualitas. Nah, mungkin sekolah harus lebih meningkatkan aksesibilitasnya. Nah, yang kedua yaitu peningkatan dukungan dan pengembangan kurikulum. Nah, ini yang paling harus ada kebijakan dari sekolah tuh tentang kurikulum. Jadi kalau pendidikan inklusi itu mendorong pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan si belajar individu, serta menyediakan dukungan tambahan bagi siswa dengan hambatan intelektual untuk mencapai potensi mereka. Nah, untuk pembentukan lingkungan inklusif ini, yaitu pendidikan inklusi membantu membangun lingkungan yang inklusif di sekolah, di mana semua siswa itu merasa diterima. Jadi mereka itu merasa dihargai atau merasa didukung dalam proses mengikuti pembelajaran. Nah, yang keempat itu promosi keterlibatan sosial. Nah, melalui pendidikan inklusi ini, individu dengan hambatan intelektual memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial ataupun ekstrakurikuler di sekolah yang dapat membantu memperkuat keterampilan sosial dan membangun hubungan yang positif. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengurangan stigma dan diskriminasi, yang artinya mengurangi stigma atau mengurangi diskriminasi terhadap individu dengan hambatan intelektual dengan mempromosikan pemahaman, dengan mempromosikan kesetaraan dan penerimaan dalam lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan dalam mengatasi hambatan intelektual dan perkembangan. Ada beberapa pendekatan yang dapat diambil dalam mengatasi hambatan intelektual dan mempromosikan perkembangan individu dengan hambatan intelektual itu sendiri. Nah, ada beberapa pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan medis dan terapi. Nah, pendekatan medis dan terapi ini seperti apa? Seperti terapi fisik, seperti terapi wicara, dan intervensi medis lainnya yang dapat membantu si individu tersebut dengan hambatan intelektual itu untuk mengatasi tantangan kesehatan fisik dan kesehatan mental mereka. Nah, yang kedua yaitu pendekatan pendidikan dan pelatihan, yang artinya pengembangan program pendidikan inklusi ini yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu dengan hambatan intelektual. Nah, pelatihan khusus yang tadi saya bicarakan yaitu seperti BIMTEK, bimbingan teknik bagi guru dan staf sekolah dalam strategi pembelajaran inklusif dan pengelolaan kelas yang sangat mendukung. Nah, yang ketiga yaitu pendekatan sosial dan emosional. Nah, peningkatan dukungan sosial dan pengembangan keterampilan sosial ini bagi individu ini dengan hambatan intelektual untuk membantu mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dengan lebih baik lagi. Nah, program dukungan psikologis untuk membantu individu ini yang mengatasi stres atau kecemasan ataupun masalah emosionalnya yang lainnya yang mungkin terkait dengan hambatan intelektual mereka. Nah, yang keempat itu pendekatan keterampilan hidup. Nah, pengembangan keterampilan hidup ini seperti keterampilan mandiri, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kebersihan diri, dan keterampilan finansial untuk meningkatkan kemandirian individu dengan hambatan intelektual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif dan keluarga. Nah, kolaborasi erat antara guru, antara orang tua, atau staf sekolah lainnya dalam menyusun rencana pendidikan individual yang sesuai dengan kebutuhan belajar individu dengan hambatan intelektual ini. Nah, memberikan dukungan dan pelatihan kepada keluarga dengan hambatan intelektual ini untuk membantu mereka mendukung perkembangan dan kebutuhan belajar antara mereka di rumah. Karena sejatinya pendidikan madrasah utama seorang siswa itu di rumah. Nah, itu termasuk yang memiliki hambatan intelektual juga.
Nah, pendekatan ini seringkali bekerja secara bersama-sama dan kombinasi dari beberapa pendekatan tersebut. Dan seringkali juga diperlukan untuk memberikan dukungan yang optimal bagi individu dengan hambatan intelektual dalam mencapai potensi mereka. Nah, itu mungkin penjelasan dari kami mengenai hambatan pendekatan intelektual. Nah, untuk kesimpulannya yang akan disampaikan oleh Kang Wildan. Itu dipersilakan, Kang. Baik, terima kasih Teh. Oke, hambatan intelektual adalah kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam kapasitas intelektual atau kemampuan intelektualnya. Nah, hambatan ini dapat mencakup berbagai aspek seperti kemampuan dalam belajar, memahami informasi, memproses informasi, dan menyelesaikan tugas-tugas intelektual. Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan di mana anak-anak dan berbagai kebutuhan khusus, termasuk anak-anak dengan hambatan intelektual, diajak untuk belajar bersama dengan teman-teman sebaya mereka yang memiliki perkembangan tipikal dalam lingkungan sekolah reguler. Mungkin itu Teh. Oke, terima kasih Kang Wildan menyampaikan kesimpulannya. Baik teman-teman, mungkin demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian, termasuk Ibu dosen, apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman atau Ibu dosen sekalian. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.